Selamat sore Bayut. Ya, udah siap menerima firman Tuhan hari ini? Waduh sepi ya, udah siap teman-teman menerima firman Tuhan hari ini? Ya, kita mau siapin hati kita, seperti yang tadi kita udah tonton di video, hari ini adalah minggu misi kita teman-teman. Dan hari ini tentunya bukan aku yang akan sharing, ya kita hari ini akan dilayani oleh seorang kakak yang luar biasa teman-teman. Kakak ini adalah seorang pemimpin dan gembala dari Abalov Barat. Ya, beliau hari ini datang bersama dengan Kak Elsa ada di belakang sana, istrinya, dan juga tim dari atau teman-teman dari Abalov Barat, teman-teman. Ya, kakak ini memulai pelayanannya dari usia muda. Dia memimpin generasi muda pada masanya dan menjadi bapak sampai hari ini untuk generasi muda di Barat. Ya, kita lihat bagaimana Tuhan memakai hidup beliau untuk memberitakan kebenaran dan Tuhan juga yang membesar kapasitasnya dan memanggil dia sampai hari ini dia menyerahkan diri sepenuh waktu untuk melayani rumah Tuhan dan menjadi salah satu penatua di Abalov Barat. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita mau sambut Kak Hendy Gunawan, boleh beri tepuk tangannya untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Thank you Bella. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Coba lihat kanan kirinya, kasih tahu dia saya senang lihat kamu masih hidup. Amin. Long time ago ketika saya ke Jakarta, ketika saya mengikuti satu retreat di Abalov, tentunya di camp LBCA pada waktu itu. Ya kalau sekarang mungkin kita ikut di dalam Excellent Servant Camp atau Excellent Servanthood Camp. Dalam camp ESC, waktu itu saya didoakan dan dinubuatkan bahwa satu saat saya akan jadi pemimpin memberitakan kebenaran kepada anak-anak muda. Waktu itu saya baru datang ke Jakarta dari desa, baru sekitar 2 tahun ada di Jakarta, tapi pesan Tuhan itu saya tuliskan dan saya tempel di kamar kos saya. Dan hampir setiap malam ketika saya berdoa, saya bilang Tuhan aku percaya satu saat aku akan memberitakan firman kepada banyak anak-anak muda dan memberitakan firman kepada bangsa-bangsa. Dan hari ini saya begitu bersyukur dan terharu ya melihat ada begitu banyak, ada ratusan anak muda dan ada ratusan panggilan karena setiap kita dipanggil Tuhan secara khusus. Dan saya percaya ada sesuatu yang besar karena kegerakan selalu dimulai dari orang-orang muda yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Jadi saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah mulai dari saya. Coba kasih tahu kanan kirinya mulai dari saya. Mari kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 47 dan 48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Teman-teman kita melihat firman Tuhan. Kamu di sini adalah murid-murid. Dan pada waktu itu mereka dalam kondisi ketakutan dan mereka dalam kondisi yang bersedih karena Yesus, mereka pikir Yesus telah mati. Tetapi Yesus menyatakan diri kepada mereka yang tidak percaya, bahkan Yesus menegur ketidakpercayaan murid-murid karena mereka masih sangat muda. Teman-teman, ketika satu kali Petrus dan Yesus ada di bait Allah, orang-orang Farisi bertanya apakah kita harus diperbolehkan membayar kepada Kaisar. Dan Petrus disuruh memancing dan dia mendapatkan 4 dirham dari ikan yang didapat untuk membayar bea bait Allah buat Yesus dan buat Petrus. Kenapa hanya buat Petrus? Karena bea bait Allah hanya untuk orang yang usianya 20 tahun ke atas. Jadi usia sebagian besar murid-murid masih belasan tahun. Jadi jangan teman-teman pikir murid-murid itu udah usianya mungkin 20-an, 30-an.
Karena yang kita lihat udah jenggotan dan lain sebagainya. Murid-murid pada waktu itu adalah orang-orang muda belasan tahun. Bahkan Petrus baru usianya 20 tahun sekian. Saudara, Yesus mempercayakan sebuah mandat yang besar, yang luar biasa kepada anak-anak muda yang barusan gagal, barusan semuanya Petrus menyangkal Tuhan 3 kali dan murid-murid melarikan diri ketika Yesus ditangkap. Teman-teman coba bisa bayangkan, kalau engkau mau mempercayakan sebuah tanggung jawab yang besar, engkau akan mempercayakan itu kepada orang yang dapat dipercaya. Tapi murid-murid pada waktu itu mereka baru gagal. Tetapi Yesus memberitakan sebuah mandat, berita tentang pertobatan. Berita tentang pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Teman-teman, lihat, ini adalah sebuah mandat yang Tuhan berikan, bahwa berita tentang Injil, amanat agung harus disampaikan kepada segala bangsa. Don't underestimate yourself, because God can do a big thing in your life. Salah seorang youth di Abayut Barat, ketika dia masih remaja, dia seorang yang sangat kalem, jarang bicara. Tapi ketika dia kuliah di luar negeri, dia kuliah di Kanada, dia bergabung dengan satu jemaat lokal di sana. Dan dia mulai melakukan misi kepada orang-orang yang ada di Afrika. Dia seorang Chinese, matanya kalau senyum gak kelihatan lagi. Tapi melayani orang-orang di Afrika. Teman-teman, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya yang barusan gagal pada waktu itu, kamu semua adalah saksi-saksi. Teman-teman, buat kita hari ini, setiap orang yang sudah bertobat, setiap orang yang sudah mendengar tentang Injil adalah saksi. Satu kali Kak Hendy kuliah ke Jakarta, saya datang ke kamar kos kakak pembina saya, dia tanya saya, Hen, kalau kamu mati kamu kemana? Saya bilang sorga Kak, karena yang saya tahu katanya orang Kristen mati masuk sorga. Terus dia mulai tanya saya lebih dalam, kalau kamu bikin dosa dan kamu mati, kamu kemana? Saya nggak bisa jawab. Kalau saya bilang neraka saya takut. Kalau saya bilang sorga saya nggak yakin. Karena saya tahu nggak ada orang yang berdosa ada di sorga. Tapi ada satu jalan keselamatan. Hari itu saya diberitakan semua orang telah berbuat dosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Karunia Allah ialah hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia tidak binasa. Dia beroleh hidup yang kekal. Hari itu saya menerima hidup yang kekal itu. Pulang dari kamar kos kakak pembina saya waktu itu tidur satu kamar dengan, saya tinggal di rumah teman. Mama saya punya teman ada di Jakarta, saya tidur sama anaknya. Saya tanya dia pertanyaan yang sama, kalau kamu mati, kamu masuk sorga atau masuk neraka? Dia gak bisa jawab dan saya bilang kalau saya mati saya pasti masuk ke sorga. Saya beritakan dia tentang Injil, Roma 3:23, Roma 6 ayat 23, Yohanes 3 ayat 16, Efesus 2:9-10, Roma 10:9-10. Dan hari itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya kasih tahu dia, tolong hari Sabtu kamu ajak teman-temanmu datang ke rumahmu untuk main ke rumah. Dan satu persatu teman-temannya saya suruh naik ke kamar ke atas. Saya tanya pertanyaan yang sama, kalau kamu mati kamu masuk sorga atau masuk neraka. Dan saya mulai menginjil satu persatu, teman-temannya mulai menerima Yesus. Berita pengampunan dosa harus disampaikan. Mulai dari mana? Dari temanmu di sekolah. Temanmu mungkin satu meja. Engkau duduk berdekatan. Engkau bisa mulai dari temanmu. Tapi kita tidak bisa menceritakan apa yang tidak kita miliki.
Kak Hendy 12 tahun ada di gereja sebelumnya. Saya ketua remaja di gereja saya. Tidak pernah sekalipun saya menceritakan tentang Yesus. Bahkan saya pernah satu kali ditangkap karena lagi main judi. Saya diancam masuk penjara, saya nggak takut. Yang saya takut kalau saya dikasih tahu orang gereja. Bayangkan ketua tunas remaja tertangkap main judi. Papa saya seorang majelis di gereja. Pemimpin di gereja, mama saya pelayan aktivis di gereja. Dan anaknya ketua tunas remaja di gereja tertangkap main judi. Mau taruh di mana muka saya? Kalau itu terjadi mungkin saya nggak ke gereja lagi karena udah malu. Tapi hari ini saya tidak malu menceritakan masa lalu itu. Karena saya bersyukur saya diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan punya rancangan yang luar biasa dalam hidup saya. Dan Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat hidup teman-teman. Berita tentang pertobatan ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Di mana Yerusalemmu? Mulai dari sekolahmu, mulai dari kampusmu, mulai dari keluargamu, mulai dari teman-teman terdekat dengan engkau. Engkau hanya perlu memulainya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya di pasal yang ayat ke-49, kamu harus tunggu janji Bapa sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Hal ini diulang, janji Bapa yang dimaksud adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kata kuasa di sini adalah power, dunamis. Dari dunamis lah lahir kata dinamit, ada daya ledak yang luar biasa. Ada keberanian, kamu diberi kuasa untuk menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman-teman, ketika Kak Hendy dibaptis Roh Kudus, saya mulai berani menjadi saksi Kristus. Karena pengalaman saya lahir baru dan dibaptis Roh Kudus berdekatan. Ketika saya dibaptis Roh Kudus, waktu itu saya ingat ketika saya di kampus, saya sengaja tunggu di pintu kampus. Saya lihat ada teman saya datang. Dia tanya, Hen, udah bikin PR matematika belum? Saya bilang sudah. Boleh gak gue lihat? Saya bilang gak boleh, tapi kalau kamu mau belajar gue ajarin. Kita ke kantin, gue ajarin kamu. Jadi saya ajarin dia PR matematika, setelah selesai ngajar PR matematika saya mulai tanya, kalau kamu mati, kamu masuk surga atau masuk neraka? Dia gak bisa jawab, saya bilang kalau saya mati saya pasti masuk surga, saya mulai beritakan Injil. Dan hari ini dia mengenal Tuhan, dia berjemaat di Abalov Industri ini. Teman-teman, Tuhan mau memberi kita kuasa untuk kita menjadi saksi Kristus. Dimulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah pertanyaannya, apa hambatan, apa yang menghalangi kita tidak pergi? Nah kita melihat dengan singkat teman-teman, yang pertama kenyamanan dan keberhasilan. Di dalam kisah 2 ada ribuan orang bertobat. Kisah 2 ayat 41 ada 3.000 orang bertobat. Kisah 4 ayat yang keempat ada 5.000 orang yang bertobat. Ada banyak jiwa-jiwa yang bertobat di Yerusalem. Hal itu membuat mereka tidak lagi pergi memberitakan Injil. Mereka terlalu sibuk mengurusi komunitas yang ada. Komunitas di Yerusalem begitu luar biasa. Mereka menjual rumah, menjual hartanya dan dibagi-bagi kepada yang membutuhkan. Teman-teman, terjadi revival yang luar biasa di Yerusalem. Tapi revival yang luar biasa tidak membuat mereka pergi memberitakan amanat agung. Jadi teman-teman, nggak ada indikasinya yang di Yerusalem ini pergi memberitakan amanat agung. Bukan hanya kenyamanan dan keberhasilan, tapi kalau kita melihat yang kedua teman-teman,
Mulai terjadi masalah internal dan kesenjangan sosial. Kenapa? Karena pelayanan janda-janda terabaikan. Ada janda-janda keturunan Yunani, mereka merasa dianaktirikan. Dan mulai terjadi konflik. Ketika kita banyak mengurusi ke dalam teman-teman. Hal ini mengalihkan fokus gereja kepada amanat agung. Gereja ada karena misi. Gereja ada untuk misi. Gereja ada karena misi. Gereja ada untuk misi. Ketika kita tidak lagi pergi memberitakan Injil. Ketika kita tidak lagi melakukan amanat agung teman-teman. Kegerakan akan berhenti. Apa yang terjadi? Tuhan mau kita taat. Murid-murid gak pergi-pergi, Tuhan izinkan ada penganiayaan. Di Kisah 8 ayat 1 dikatakan pada waktu itu. Mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Teman-teman, pilihan kita hanya A atau B. Mau pergi rela atau mau pergi karena aniaya. Bayangkan kalau terjadi pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Abayut di industri. Kenapa? Karena tidak mau pergi. Jemaat di Yerusalem harus diizinkan mengalami penganiayaan yang hebat. Dan dikatakan mereka semua tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria kecuali rasul-rasul. Kaindi mau tanya, perintah yang pertama, siapa yang mendengar perintah Yesus? Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Yang mendengar perintah itu adalah rasul-rasul, murid-murid pada mulanya. Sekalipun ada penganiayaan yang hebat, tetap mereka gak pergi. Yang pergi murid-murid yang lain. Teman-teman, ketika kita sebagai gereja Tuhan tidak rela pergi, Tuhan bisa mengizinkan tekanan untuk mendorong agar kita sebagai gereja Tuhan taat. Tuhan mau kita taat untuk pergi melakukan amanat agung. Nah, kita lihat apa yang terjadi ketika mereka pergi. Kisah 8 ayat 4 sampai 8. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Murid-murid ini yang pergi adalah orang biasa. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Waktu di Yerusalem yang melakukan mujizat hanya rasul-rasul. Tapi ketika murid-murid pergi, ketika orang biasa ini pergi dan tersebar, dan dikatakan Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib lewat pemberitaan mereka. Jadi teman-teman, jangan kau pikir siapa saya. Saya kak bukan PA, saya bukan PKS, saya bukan Korsel, bukan Fasel. Setiap murid, setiap orang yang percaya ketika engkau mau pergi, tanda-tanda itu menyertai kehidupan kita. Jadi teman-teman, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan ada 3 hal yang penting. Memberitakan Injil adalah sebuah keharusan. Ini bukan pilihan. Ini adalah harga mati. Yohanes berkata, jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan menturuti perintah-perintahku.
Ada banyak perintah Yesus, tetapi yang terutama perintah Yesus adalah berkaitan dengan amanat agung. Agar jiwa-jiwa diselamatkan, agar orang yang belum percaya diselamatkan. Memberitakan Injil adalah sebuah keharusan. Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan. Dan bukan hanya itu teman-teman, Tuhan bekerja untuk membuka hati orang-orang yang mendengar untuk menerima kabar baik. Bagian kita adalah memberitakan, bagian membuka hati orang yang mendengar itu adalah bagian Tuhan. Dan dikatakan orang banyak mendengar pemberitaan Filipus. Dan mereka percaya, dengan bulat hati mereka menerima kabar baik itu. Dan Tuhan meneguhkan pelayanan Filipus dengan tanda-tanda dan mujizat. Teman-teman, berapa banyak engkau ingin melihat tanda-tanda dan mujizat terjadi? Kita harus pergi. Satu hal yang berubah dalam diri Kak Hendy ketika saya menerima baptisan Roh Kudus, saya sadar saya punya kuasa. Saya diberi kuasa. Saya mulai kasih tahu teman-teman saya punya kuasa usir setan. Tuhan memberi saya kuasa mengusir setan. Teman-teman, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang besar. Satu kali dalam satu retreat ada seorang wanita, dia begitu kepahitan dengan papanya. Dia belajar bela diri, berantem dengan pria. Jadi ketika sesi tentang hati yang merdeka, dia udah siap-siap pasang kuda-kuda mau menyerang. Tapi sebelum dia pukul, Roh Kudus jamah dia dan dia dibebaskan, dilepaskan. Teman-teman, ada tanda-tanda menyertai ketika kita memberitakan Injil. Ada kuasa yang menyertainya. Bagian kita adalah pergi. Tuhan bisa memakai siapa saja, bukan hanya rasul untuk menjalankan misinya. Pertanyaannya, siapa yang mau pergi? Siapa yang mau pergi? Di dalam Kisah 9 ayat 10 sampai 12 ada seorang murid Tuhan. Dia bukan seorang diaken, dia bukan seorang pelayan. Dia hanya seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Dan Ananias satu kali dia sedang saat teduh. Ketika dia sedang saat teduh, ketika dia sedang berdoa, Tuhan berfirman, Ananias. Dan Ananias berkata, ini aku Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Ananias, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang sedang berdoa. Dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa ada seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Bagian kita pergi, bagian Tuhan bekerja. Tuhan bukan hanya berbicara kepada Ananias, Tuhan berbicara kepada Saulus. Tuhan kasih tahu Saulus, nanti ada seorang yang bernama Ananias. Siapa Ananias? Dia bukan rasul, dia bukan diaken, dia hanya seorang murid. Berapa banyak teman-teman di sini engkau adalah murid Kristus? Coba angkat tangan. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah murid Kristus. Dan Tuhan sedang mencari siapa yang mau pergi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah Ananias, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung karena namaku. Teman-teman, kalau Ananias tidak taat, tidak ada Saulus.
Ada banyak Saulus-Saulus di sekolahmu. Ada banyak Saulus-Saulus di kampusmu. Mungkin dia kepala geng yang suka ngebully. Tapi kalau Tuhan bilang pergi, beritakan Injil kepada mereka. Beritakan Injil. Bagian kita adalah pergi. Bagian Tuhan yang menjamah hati mereka. Kalau bukan Tuhan, orang model Saulus nggak akan bertobat. Tapi Tuhan memakai pribadi yang biasa seperti Ananias. Dan dikatakan ayat 17, Ananias pergi ke situ, masuk ke rumah itu, menumpangkan tangan ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku. Dia tidak lagi melihat Saulus sebagai musuh, tetapi dia melihat Saulus sebagai saudaranya. Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Teman-teman, ada orang-orang yang Tuhan pilih dan lewat kehidupanmu. Dan mereka sedang menanti. Ada banyak Saulus-Saulus yang mereka sedang buta. Mereka gak bisa melihat panggilan Tuhan. Mereka gak bisa lihat rencana Tuhan. Tetapi lewat hidup teman-teman, Tuhan mau memakai hidupmu untuk menumpangkan tangan, mendoakan mereka, memberitakan kabar baik kepada mereka. Agar mereka bisa melihat rancangan Tuhan. Dan mereka juga akan dipakai menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi pemberita-pemberita Injil. Sama seperti Tuhan memakai kehidupan Saulus. Tuhan mau memakai kehidupan banyak orang yang ada di sekitar kita yang mungkin saat ini mereka belum mengenal Tuhan. Pertanyaannya teman-teman, apakah kita bersedia untuk pergi? Apakah kita bersedia untuk pergi? Kegerakan tidak dimulai dari keramaian, kegerakan dimulai dari ketaatan. Teman-teman mau melihat movement. Kegerakan tidak dimulai dari keramaian. Tapi di tempat, di kamar yang sepi itu. Ananias seorang diri, dia sedang berdoa. Dan Tuhan berbicara kepada Ananias, pergi. Ananias berkata, ini aku Tuhan. Dan dia pergi, dia taat. Ketaatan Ananias melahirkan kegerakan. Rasul Paulus menulis 2/3 dari perjanjian baru. Dia membuka, merintis banyak jemaat-jemaat di berbagai kota. Tuhan mau memakai satu orang untuk melayani banyak orang. Saya bersyukur, saya punya kakak pembina. Satu kali ketika saya baru masuk berjalan di kampus saya, kakak pembina saya berjalan juga, dia bilang, "Hei, kamu mahasiswa baru ya?" Dia kenalan, "Siapa namanya?" Saya bilang, "Hendy." "Oh iya, iya. Kami ada kakak-kakak kelas yang membantu buat ospek," dia bilang. Kalau ada yang bantu ngapain capek-capek ya teman-teman ya. Jadi saya bilang, "Oke Kak, aku mau ikut dibantu." Dan ketika selesai ospek dia bilang, "Hen, kamu udah ke gereja belum?" Diajak saya ke gereja. Dia mendorong saya ikut SPK Pemenang. Dia memuridkan hidup saya. Dan dia menyampaikan, mendoakan, menuliskan pesan Tuhan. Bahwa satu saat saya akan jadi pemimpin besar. Sampai hari ini, saya masih simpan kata-kata dari kakak pembina saya. Masih ada kertasnya saya simpan. Jadi teman-teman, Tuhan memakai kakak rohani Kak Hendy untuk melayani saya. Sehingga saya bisa melayani banyak orang. Tuhan mau pakai hidupmu. Lewat ketaatanmu. Untuk melayani banyak orang. Boleh tim musik?
Kak Hendy akan akhiri dengan satu kisah. Ada seorang hamba Tuhan namanya John Harper. John Harper sudah kehilangan istrinya. Dan dia punya anak yang masih kecil, umurnya 6 tahun. Dan John Harper ada di kapal yang sama ketika pertama kali kapal Titanic berlayar. Dan dia seorang pendeta baptis dari Glasgow, Skotlandia. Dan dia sedang dalam perjalanan bersama anaknya yang berusia 6 tahun. Dan keponakannya untuk melayani di Chicago. Dalam perjalanan itu teman-teman, Titanic menabrak gunung es. Dan ketika kapal mulai tenggelam, John Harper mencium anaknya yang masih kecil dan keponakannya dan menyerahkan mereka masuk ke dalam sekoci penyelamat. Dan John Harper tahu itu adalah ciuman terakhir dia kepada anaknya. Karena setelah itu John Harper berlari dari dek ke dek, dari dek ke dek. Dan dia bertanya, apakah kamu sudah diselamatkan? Are you safe? Setiap orang yang dia jumpai ketika kapal Titanic itu sedang tenggelam. Orang begitu panik. Tetapi John Harper berlari dengan sebuah kepastian. Karena dia tahu kemana dia akan pergi. Tetapi ada banyak orang tidak tahu kemana dia akan pergi setelah dia meninggal. Dan dia bertanya, dia berseru, are you safe? Apakah kamu sudah diselamatkan? Dan dia mulai memberitakan, percayalah kepada Yesus, maka engkau akan dapat diselamatkan. Percayalah kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Dan ketika kapal itu tenggelam, John Harper mulai berenang dari satu tempat. Ada banyak orang yang juga memegang pecahan-pecahan kapal itu di laut yang begitu dingin. Dia berenang dengan memakai baju pelampung itu. Dari satu orang kepada satu orang kepada satu orang dia bertanya, are you safe? Are you safe? Apakah kamu sudah selamat? Kalau ada orang yang berkata belum, dia berkata percayalah kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Dan ada satu orang pria, John Harper bertanya kepada pria ini, apakah kamu sudah diselamatkan? Dia bilang belum. Dan John Harper memberikan pelampung dia kepada pria itu. Dan dia berkata, percayalah kepada Yesus, engkau akan diselamatkan. Dan John Harper tenggelam. Dan pria ini bersaksi, dia berkata, aku adalah pribadi yang terakhir yang diselamatkan karena John Harper. Dia menyerahkan pelampungnya. Karena ada pelampung itu, orang itu dapat bertahan dan dapat diselamatkan. Dan bukan hanya dia diselamatkan dari kematian, tetapi dia diselamatkan dari penghukuman kekal. Karena hanya ada satu jalan keselamatan, hanya ada satu jalan pengampunan dosa, hanya lewat Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada jalan yang lain, teman-teman. Pertanyaan Kak Hendy buat teman-teman hari ini, are you safe? Apakah engkau sudah diselamatkan? Kalau engkau sudah diselamatkan, bagian kita untuk kita memberitakan kabar baik kepada teman-teman kita di sekolah, di kampus, tetangga kita, teman main kita yang belum mengenal Tuhan. Saya gak pernah bermimpi jadi pendeta. Saya hanya datang ke Jakarta mau kuliah, bisa lulus 3,5 tahun, bisa kerja, punya banyak uang. Tapi ketika saya diselamatkan oleh Tuhan, saya bilang, Tuhan, bukan lagi hidupku apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau buat kehidupanku. Kalau Tuhan mau aku melayani Tuhan sepenuh waktu, kerja di gereja, aku siap Tuhan. Dan saya bersyukur oleh anugerah Tuhan.
saya melihat ada banyak orang-orang yang diubahkan. Beberapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan, dia berkata, kebetulan temannya adalah anak rohani Kak Hendy. Dia cerita sama anak rohani Kak Hendy, dia bilang, dulu saya bandel. Satu kali dia bilang, Kak Hendy melayani retreat, saya gak kenal dia, saya gak inget dia. Dia bilang, Kak Hendy melayani di retreat, saya paling bandel di retreat itu. Tapi Kak Hendy datang doakan saya, peluk saya, doakan hari ini dia menjadi hamba Tuhan. Teman-teman, saya percaya Tuhan masih mencari. Apakah ada anak-anak muda, apakah ada murid-murid Tuhan yang bersedia, yang rela untuk pergi memberitakan kabar baik di sekolah, di kampus, di lingkunganmu, dimanapun kau ditempatkan Tuhan. Dunia ini membutuhkan Injil. Tanpa Injil manusia akan binasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bolehkah kita bangkit berdiri sambil kita nyanyikan lagu ini teman-teman. Kami datang penuhi Panggilanmu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agungmu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilanmu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agungmu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dalam kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Buat teman-teman di ruangan ini, kalau hari ini kau sadar Roh Kudus berbicara di hatimu dan Tuhan bilang, nak, aku mau pakai hidupmu. Maukah engkau memberikan hidupmu untuk melayani aku? Maukah engkau memberikan hidupmu untuk memberitakan kabar baik di sekolah, di kampusmu? Kalau engkau orangnya teman-teman, maju ke depan. Mari maju ke depan. Sambil menyanyi lagu ini, Kak ini berdoa, mau berdoa. Ada urapan Roh Kudus, ada pengurapan Roh Kudus. Agar setiap kita dimampukan oleh Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi karena kuasa Tuhan. Mari kau maju ke depan. Jangan lihat kiri kananmu. Engkau tahu ketika engkau dengar Roh Kudus bicara di hatimu. Tuhan panggil hidupmu. Tuhan panggil engkau untuk memberitakan kabar baik. Mungkin ada yang kau masih takut. Mungkin kau yang berkata, siapa aku Tuhan? Gak mungkin Tuhan. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memilih, Tuhan memanggil. Bukan orang yang mampu, tapi orang yang mau. Orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Buat teman-teman yang sudah maju, buka tanganmu, arahkan hatimu. Arahkan hatimu sama Tuhan. Tutup matamu, arahkan hatimu sama Tuhan. Kiralabakashanda, karalabata, karalabakashanda, karalabata, karalabakashanda. Bolehkah para pemimpin, para pelayan
yang gak maju. Kita mau datang, kita mau hampiri, kita mau berdoa buat teman-teman kita. Sambil lagu ini dinyanyikan, mari doakan. Tuhan mau berbicara bukan hanya buat engkau yang didoakan, tetapi ketika engkau berdoa buat orang yang kau doakan, ada belas kasihan Tuhan, ada perkataan Tuhan, ada pesan nubuatan yang Tuhan mau sampaikan lewat lidah bibirmu. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biar belas kasihan-Mu memenuhi setiap anak-anak-Mu. Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Urapi kami Bapa, urapi kami Tuhan. Pakai hidup setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini anak-Mu Tuhan. Engkau melihat hatinya Tuhan. Hati yang mau mentaat Engkau. Hati yang mau mentaat panggilan-Mu Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memanggil, Engkau Tuhan yang menyuruh dia, Engkau Tuhan yang mengurapi dia dengan kuasa, dengan keberanian, dengan hikmat yang datang daripada Tuhan. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus, mengalir belas kasihan Tuhan. Hari ini anakku jangan takut, jangan takut. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku Tuhan yang memanggil engkau, aku memanggil engkau untuk kau memberitakan Injilku, untuk kau memberitakan tentang kabar baik kepada teman-temanmu. Engkau akan melayani, engkau akan memimpin banyak anak-anak muda, engkau akan menggembalakan mereka, engkau akan memuridkan mereka. Engkau bukan hanya membangun hidup mereka, tetapi engkau akan melepaskan, mendoakan mereka, mengutus mereka, sehingga mereka juga pergi untuk melakukan, memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan turun atas hidup anakmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kuasa dari tempat maha tinggi itu turun atas hidup anakmu Bapa. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, jangan lagi melihat ke hal-hal di kiri kananmu, jangan lagi melihat ke belakang, tapi berjalanlah, berlarilah kepada tujuan, berlarilah kepada panggilanku. Aku Tuhan yang telah memanggil kehidupan, aku yang memanggil engkau, aku yang telah menyelamatkan hidupmu, aku telah menyelamatkan engkau. Hari ini biar lewat lidah bibirmu, aku mengurapi lidah bibirmu. Ketika engkau berkata-kata, ketika engkau memberitakan, ada orang-orang yang akan tersentuh hatinya, orang-orang yang terbuka hatinya. Mereka akan mendengar dan percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyertai engkau juga dengan tanda-tanda lewat pelayananmu. Engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan menjadi sembuh. Engkau akan mengusir setan demi nama Yesus. Tuhan, urapanmu mengalir buat anakmu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini anakmu Tuhan, ini anakmu Tuhan, ini anakmu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Ingatkan anakku, bangkit dan menjadi teranglah, bangkit dan menjadi teranglah. Sebab Tuhan, terang Tuhan datang atas hidupmu, terang Tuhan datang atas hidupmu. Dan engkau akan menjadi terang lewat perkataanmu, lewat tingkah lakumu, lewat kasihmu, lewat kesetiaanmu, lewat imanmu. Oh, terima kasih Tuhan. Ini anakmu Tuhan, urapanmu mengalir atas hidupnya. Pakai hidupnya untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada banyak anak-anak muda. Anak-anak muda yang merasa diri tidak layak, anak muda yang merasa dirinya gak berharga. Hari ini lewat hidup anakmu, biar Tuhan lewat hidupnya dia boleh menyampaikan dan menyaksikan, sama seperti Engkau Tuhan yang telah memanggil, menyelamatkan dia. Buat Tuhan ada pesan Tuhan yang akan diucapkan, yang akan disampaikan lewat lidah bibirnya. Terima kasih Tuhan, urapanmu mengalir atas anakmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Roh Suci. Tuhan, terima kasih yang terbeban dan kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan
berikan hati yang terbeban dan kasih lain. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci. Amin. Berikan hati yang terbeban dan kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi. Dan teguhkan semua kesaksian. Tuhan, aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran-Mu hari ini. Biar hari ini kami telah mendengar berita tentang pengampunan dosa. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib menebus dosa umat manusia. Sehingga barang siapa yang percaya, dia tidak binasa, tetapi dia diampuni, dia dibenarkan. Kami menerima hidup yang kekal. Aku berdoa buat setiap kami yang mendengar firman-Mu. Setiap kami juga boleh menerima anugerah keselamatan itu dalam hidup kami. Dan Tuhan, aku berdoa, Tuhan memakai setiap anak-anak-Mu. Akan muncul, akan lahir komsel-komsel di setiap sekolah. Di mana anak-anak-Mu ada, akan ada komsel di sekolah itu. Akan ada orang-orang, anak-anak muda yang diselamatkan. Akan ada anak-anak muda yang mendengar kabar baik. Di setiap kampus ada kabar baik diberitakan. Ada komunitas kerajaan Allah yang lahir di kampus-kampus. Dimanapun kami berada, Tuhan pakai kami untuk kami tetap setia memberitakan kabar baik. Untuk membawa berita keselamatan kepada banyak orang, kepada banyak anak-anak muda, kepada banyak generasi yang belum pernah mendengar kabar baik. Bukan hanya di kota Jakarta, tapi di kota-kota, di berbagai kota di Indonesia, bahkan di pulau-pulau. Tuhan, kami berdoa bahkan bangsa-bangsa lewat hidup anak-anak-Mu. Tuhan, aku berdoa biar bangsa-bangsa juga boleh mendengar kabar baik. Di tengah kemerosotan moral generasi muda, Tuhan bangkitkan generasi yang menjadi terang lewat anak-anak muda-Mu di tempat ini. Mereka akan membawa terang Kristus dan menjadi garam di berbagai tempat di mana Engkau mengutusnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kita berkata, amin. Silakan duduk teman-teman.